Syekh Siti Jenar menuturkan bahwa sebenarnya solat sehari-hari itu hanyalah bentuk tata krama dan bukan merupakan solat yang sesungguhnya, yakni solat sebagai wahana memasrahkan diri secara total kepada Allah dalam kemanunggalan. Oleh karenanya dalam tingkatan aplikatif, pelaksanaannya hanya merupakan kehendak masing-masing pribadi. Sebelum lanjut silahkan subscribe, like dan share, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mencari rezeki, amin ya robbal alamin. Demikian pula, masalah salah dan benarnya pelaksanaan solat yang 5 waktu dan ibadah sejenisnya, bukanlah esensi dari agama, sehingga merupakan hal yang tidak begitu penting untuk menjadi perhatian manusia. Namanya juga sebatas krama, yang tentu saja masing-masing orang memiliki sudut pandang sendiri-sendiri. Pada waktu saya solat, budi saya mencuri, pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati kepada seseorang, kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak, lain dengan zat Allah yang bersama diriku. Nah, saya inilah yang maha suci, zat Maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibayangkan. Serat Syekh Siti Jenar Kisah Srawijaya, Pupuh 3 Dandang Gula, 37. Pada kritik yang dikemukakan Syekh Siti Jenar terhadap Islam formal Wali Sango tersebut, namun jelas penolakan Syekh Siti Jenar atas model dan materi dakwah Wali Sango. Menurut Syekh Siti Jenar, umumnya orang yang melaksanakan solat, sebenarnya akal budinya mencuri, yakni mencuri esensi solat yaitu keheningan dan kejernihan busi, yang melahirkan akhlak al-karimah. Sifat khusyunya solat sebenarnya adalah letak aplikasi pesan solat dalam kehidupan keseharian. Sehingga dalam Al-Quran, orang yang melaksanakan solat namun tetap memiliki sifat ria dan enggan mewujudkan pesan kemanusiaan disebut mengalami celaka dan mendapatkan siksa neraka wail. Sebab ia melupakan makna dan tujuan solat. Sedang orang yang mendapatkan keuntungan adalah orang yang syalatnya khusyuk. Dan solat yang khusyuk itu adalah solat yang disertai oleh akhlak berikut. 1. Menghindarkan diri dari hal-hal yang sia-sia dan tidak berguna. Juga tidak menyia-siakan waktu serta tempat dan setiap kesempatan. 2. Menunaikan zakat dan sejenisnya. 3. Menjaga kehormatan diri dari tindakan nista. 4. Menepati janji dan amanat serta sumpah. 5. Menjaga makna dan esensi solat dalam kehidupannya. Mereka itulah yang disebutkan akan mewarisi tempat tinggal abadi, kemanunggalan. Namun dalam aplikasi keseharian, apa yang terjadi? Orang Muslim yang melaksanakan solat dipaksa untuk berdiam, konsentrasi ketika melaksanakan solat. Padahal pesan esensialnya adalah agar pikiran yang liar diperlihara dan digembalakan agar tidak liar. Sebab pikiran yang liar pasti menggagalkan pesan khusyuk tersebut. Khusyuk itu adalah buah dari solat. Sedangkan solat hakikatnya adalah eksperimen manunggal dengan Gusti. Manunggal itu adalah al-Islam, penyerahan diri. Sehingga doktrin manunggal bukanlah masalah paham qadariyah atau jabariyah, fana atau itihad. Namun itu adalah inti kehidupan. Khusyuk bukanlah latihan konsentrasi, bukan pula meditasi. Konsentrasi dan meditasi hanya salah satu alat latihan menggembalaan pikiran. Wajar jika Syekh Siti Jenar menyebut ajaran para wali sebagai ajaran yang telah dipalsukan dan menyebut solat yang diajarkan para wali adalah model syalatnya para pencuri. Puas, syahadat, solat dan puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan, jadi tidak perlu. Adapun zakat dan naik haji ke Mekah, itu semua omong kosong. Itu seluruhnya kedurjanaan budi, penipuan terhadap sesama manusia. Orang-orang dungu YG menuruti aulia, karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari, itu sesungguhnya keduanya orang yang tidak tahu. Lain halnya dengan saya, Siti Jenar. Tiada pernah saya menuruti perintah budi, bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah, pahalanya besok saja, bila dahi sudah menjadi tebal, kepala berbelulang. Sesungguhnya hal ini tidak masuk akal. Di dunia ini semua manusia adalah sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit dan duka nestapa, tiada beda satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. Syekh Siti Jenar menyebutkan bahwa syariat yang diajarkan para wali adalah omong kosong belaka, atau wes palson kabeh, sudah tidak ada yang asli.
Tentu istilah ini sangat amat berbeda dengan anggapan orang selama ini, yang menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar menolak syariat Islam. Yang ditolak adalah reduksi atas syariat tersebut. Syekh Siti Jenar menggunakan istilah iku wes palson kabeh. YG artinya itu sudah dipalsukan atau dibuat palsu semua. Tentu ini berbeda pengertiannya dengan kata iku palsu kabeh atau itu palsu semua. Dua jadi yang dikehendaki Syekh Siti Jenar adalah penekanan bahwa syariat Islam pada masa Wali Sanga telah mengalami perubahan dan pergeseran makna dalam pengertian syariat itu. Semuanya hanya menjadi formalitas belaka. Sehingga manfaat melaksanakan syariat menjadi hilang. Bahkan menjadi mudharat karena pertentangan yang muncul dari aplikasi formal syariat tersebut. Bagi Syekh Siti Jenar, syariat bukan hanya pengakuan dan pelaksanaan, namun berupa penyaksian atau kesaksian. Ini berarti dalam pelaksanaan syariat harus ada unsur pengalaman spiritual. Nah, bila suatu ibadah telah menjadi palsu, tidak dapat dipegangi dan hanya untuk membohongi orang lain, maka semuanya merupakan keburukan di bumi. Apalagi sudah tidak menjadi sarana bagi kesejahteraan hidup manusia. Ditambah lagi, justru syariat hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, seperti sekarang ini juga, yang mengajarkan syariat juga tidak lagi memahami makna dan manfaat syariat itu, dan tidak memiliki kemampuan mengajarkan aplikasi syariat YG hidup dan berdaya guna. Sehingga syariat menjadi hampa makna dan menambah gersangnya kehidupan rohani manusia. Nah, YG dikritik Syekh Siti Jenar adalah solat YG sudah kehilangan makna dan tujuannya itu. Solat haruslah merupakan praktek nyata bagi kehidupan. Yakni solat sebagai bentuk ibadah YG sesuai dengan bentuk profesi kehidupannya. Orang YG melakukan profesinya secara benar, karena Allah, maka hakikatnya ia telah melaksanakan solat sejati, solat YG sebenarnya. Orientasi kepada yang maha benar dan selalu berupaya mewujudkan manunggaling kaula Gusti, termasuk dalam karya, karsa cipta itulah solat YG sesungguhnya. Itulah pula yang menjadi rangkaian antara iman, Islam, dan ihsan. Lalu bagaimana posisi solat 5 waktu? Solat 5 waktu dalam hal ini menjadi tata krama syariat atau solat nominal. Makna ihsan itulah yang dianggap Syekh Siti Jenar Hyang Widi. Ia berbuat baik dan menyembah atas kehendaknya. Tekad lahiriahnya dihapus. Tingkah lakunya mirip dengan pendapat YG ia lahirkan. Ia berketetapan hati untuk berkiblat dan setia, teguh dalam pendiriannya, kukuh menyucikan diri dari segala YG kotor, untuk sampai menemui ajalnya tidak menyembah kepada budi dan cipta. Syekh Siti Jenar berpendapat dan mengganggap dirinya bersifat Muhammad, yaitu sifat Rasul YG sejati, sifat Muhammad YG kudus. Gusti Zat Maulana. Dialah YG luhur dan sangat sakti, YG berkuasa maha besar, lagi pula memiliki 20 sifat, kuasa atas kehendaknya. Dialah YG maha kuasa, pangkal mula segala ilmu, maha mulia, maha indah, maha sempurna, maha kuasa, rupa warnanya tanpa cacat seperti hambanya. Di dalam raga manusia ia tiada nampak. Ia sangat sakti menguasai segala YG terjadi dan menjelajahi seluruh alam semesta. Nidraloka. Dua kutipan di atas adalah aplikasi dari teologi ihsan menurut Syekh Siti Jenar, bahwa sifatullah merupakan sifatun nafs. Ihsan sebagaimana ditegaskan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya, Sahih Bukhari, I6, beribadah karena Allah dengan kondisi si abid dalam keadaan menyaksikan, melihat langsung adanya si mabud. Hanya sikap inilah YG akan mampu membentuk kepribadian YG kokoh kuat, istiqomah, sabar dan tidak mudah menyerah dalam menyerukan kebenaran. Sebab Syekh Siti Jenar merasa, hanya sang wujud YG mendapatkan hak untuk dilayani, bukan selainnya. Sehingga, dengan kata lain, ihsan dalam aplikasinya atas pernyataan Rasulullah adalah membumikan sifatullah dan sifatu Muhammad menjadi sifat pribadi. Dengan memiliki sifat Muhammad itulah, ia akan mampu berdiri kokoh menyerukan ajarannya dan memaklumkan pengalamannya dalam menyaksikan langsung adanya Allah. Persaksian langsung itulah terjadi dalam proses manunggal. Bonang, kamu mengundang saya datang di Demak. Saya malas untuk datang, sebab saya merasa tidak di bawah atau diperintah oleh siapapun, kecuali oleh hati saya. Perintah hati itu yang saya turutinya. Selain itu tidak ada yang saya patuhi perintahnya. Bukankah kita sesama mayat?
Mengapa seseorang memerintah orang lain? Manusia itu sama satu dengan yang lain. Sama-sama tidak mengetahui siapa Hyang Sukma itu. Yang disembah itu hanya namanya saja. Meskipun demikian ia bersikap sombong dan merasa berkuasa memerintah sesama bangkai. Ihsan berasal dari kondisi hati YG bersih. Dan hati YG bersih adalah pangkal serta cermin seluruh eksistensi manusia di bumi. Keihsanan melahirkan ketegasan sikap dan menentang ketundukan membabi buta kepada makhluk. Ukuran ketundukan hati adalah Allah atau Sang Pribadi. Oleh karena itu, sesama manusia dan makhluk saling memiliki kemerdekaan dan kebebasan diri. Dan kebebasan serta kemerdekaan itu sifatnya pasti membawa kepada kemajuan dan peradaban manusia, serta tatanan masyarakat YG baik, sebab diletakkan atas landasan keilahian manusia. Penjajahan atas eksistensi manusia lain hakikatnya adalah bentuk dari ketidaktahuan manusia akan Hyang Widhi Allah. Seperti Rasul sering sekali mengatakan bahwa sesungguhnya mereka tidak mengerti. Karena buta terhadap Allah yang maha hadir bagi manusia itulah, maka manusia sering membabi buta merampas kemanusiaan orang lain. Dan hal ini sangat ditentang oleh Syekh Siti Jenar. Termasuk upaya sakralisasi kekuasaan kerajaan Demak dan sultannya, bagi Syekh Siti Jenar harus ditentang, sebab akan menjadi akibat tergerusnya keilahian ke dalam kezaliman manusia yang mengatasnamakan hamba Allah YG Syalih dan mengatasnamakan demi penegakan syariat Islam. Satu Yang Widhi, wujud YG tak nampak oleh mata, mirip dengan ia sendiri, sifat-sifatnya mempunyai wujud, seperti penampakan raga YG tiada tampak. Warnanya melambangkan keselamatan, tetapi tanpa cahaya atau teja, halus, lurus terus-menerus, menggambarkan kenyataan tiada berdusta, ibaratnya kekal tiada bermula. Sifat dahulu YG meniadakan permulaan, karena asal dari diri pribadi. Pribadi adalah pancaran roh, sebagai tajalli atau pengejawantahan Tuhan. Dan itu hanya terwujud dengan proses wujudiah, manugaling kaula Gusti, sebagai puncak dan substansi tauhid. Maka manusia merupakan wujud dari sifat dan zat Hyang Widhi itu sendiri. Dengan manusia YG manunggal itulah maka akan menjadikan keselamatan YG nyata, bukan keselamatan dan ketentraman atau kesejahteraan YG dibuat oleh rekayasa manusia, berdasarkan ukurannya sendiri. Namun keselamatan itu adalah efek bagi terjawantahnya Allah melalui kehadiran manusia. Sehingga proses terjadinya keselamatan dan kesejahteraan manusia berlangsung secara natural, sunatullah, bukan karena hasil sublimasi manusia, baik melalui kebijakan ekonomi, politik, rekayasa sosial dan semacamnya sebagaimana selama ini terjadi. Maka dapat diketahui bahwa teologi manugaling kaula Gusti adalah teologi bumi YG lahir dengan sendirinya sebagai sunatullah. Sehingga ketika manusia mengaplikasikannya, akan menghasilkan manfaat YG natural juga dan tentu pelecehan serta perbudakan kemanusiaan tidak akan terjadi. Sifat merasa ingin menguasai, sifat ingin mencari kekuasaan, memperebutkan sesama manusia tidak akan terjadi. Dan tentu saja pertentangan antar manusia sebagai akibat perbedaan paham keagamaan. Perbedaan agama dan sejenisnya juga pasti tidak akan terjadi. Sabda Sukma, adhep idhep Allah, kang anembah Allah, kang sinembah Allah, kang murba amisesa. Pernyataan Syekh Siti Jenar di atas sengaja penulis nukilkan dalam bahasa aslinya, dikarenakan multiinterpretasi yang dapat muncul dari mutiara ucapan tersebut. Secara garis besar maknanya adalah pernyataan roh, yang bertemu hadapan dengan Allah, yang menyembah Allah, yang disembah Allah, yang meliputi segala sesuatu. Inilah adalah salah satu sumber pengetahuan ajaran Syekh Siti Jenar yang maksudnya adalah sukma, roh di kedalaman jiwa, sebagai pusat kalam, pembicaraan dan ajaran. Hal itu diakibatkan karena di kedalaman roh batin manusia tersedia cermin yang disebut mirah al-haya, cermin yang memalukan. Bagi orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya serta mencapai fana, cermin tersebut akan muncul, yang menampakkan kediriannya dengan segala perbuatan tercelanya. Jika ini telah terbuka maka tirai-tirai rohani juga akan tersingkap, sehingga kesejatian dirinya beradu satu. Aku ini kau, tapi kau aku. Maka jadilah dia yang menyembah sekaligus yang disembah, sehingga dirinya sebagai kaula Gusti memiliki wewenang murba amisesa, memberi keputusan apapun tentang dirinya, menyatu iradah dan kodrat kaula Gusti. Apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, tulang, sungsum,
Bisa rusak dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun bersembahyang 1000 kali setiap harinya akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda tutupi akhirnya menjadi debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali dan juga tidak akan membuat tatanan baru. Dalilnya layap takiru hila muhdil yang artinya tidak membuat sesuatu wujud lagi tentang terjadinya alam semesta sesudah dia membuat dunia. Dari pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut, nampak bahwa Syekh Siti Jenar memandang alam semesta sebagai makrokosmos sama dengan mikrokosmos, manusia. Sekurangnya kedua hal itu merupakan barang baru ciptaan Tuhan yang sama-sama akan mengalami kerusakan, tidak kekal dan tidak abadi. Pada sisi yang lain, pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut juga memiliki muatan makna pernyataan sufistik. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia pasti mengenal Tuhannya. Sebab bagi Syekh Siti Jenar, manusia yang utuh dalam jiwa raganya merupakan wadah bagi penyanda, termasuk wahana penyanda alam semesta. Itulah sebabnya pengelolaan alam semesta menjadi tanggung jawab manusia. Maka, mikrokosmos manusia tidak lain adalah blueprint dan gambaran adanya jagat besar termasuk semesta. Bagi Syekh Siti Jenar, manusia terdiri dari jiwa dan raga yang intinya ialah jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan, sang pribadi. Sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indera, berbagai organ tubuh seperti daging, otot, darah dan tulang. Semua aspek keragaan atau ketubuhan adalah barang pinjaman yang suatu saat setelah manusia terlepas dari pengalaman kematian di dunia ini, akan kembali berubah menjadi tanah. Sedangkan rohnya yang menjadi tajali ilahi, manunggal ke dalam keabadian dengan Allah. Manusia tidak lain adalah keesaan dalam afal Allah. Tentu keesaan bukan sekedar afal, sebab afal digerakkan oleh zat. Sehingga afal yang menyatu menunjukkan adanya keesaan zat. Kemana afal itu dipancarkan? Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada hakikatnya adalah afal, perbuatan, Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi keliru dan sesat pandangan yang mengatakan bahwa yang baik dari Allah dan yang buruk selain Allah. Afal Allah harus dipahami dari dalam dan luar diri. Saat manusia menggoreskan pena misalnya, disitulah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yakni kemampuan kodrati gerak pena. Disitulah berlaku dalil wa Allahu halakakum wa atamalun, yang maknanya Allah yang menciptakan engkau dan segala apa yang engkau perbuat. Di sini terkandung makna mubasyarah. Perbuatan yang terlahir dari itu disebut al-tawalud. Misalnya saya melempar batu. Batu yang terlempar dari tangan saya itu adalah berdasar kemampuan kodrati gerak tangan saya. Di situ berlaku dalil wa ramaitaids ramaita walakina Allah rama. Maksudnya bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah jua yang melempar ketika engkau melempar. Namun pada hakikatnya antara mubasyarah dan al-tawalud hakikatnya satu, yakni afal Allah sehingga berlaku dalil la haula wala quwata illa bi Allahi al-ali, al-adzimi. Rasulullah bersabda la tataharaku dzaratun illa bi izni Allahi, yang maksudnya tidak bergerak satu dzarah pun melainkan atas izin Allah.